Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasantri PKU 3 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi ingin menjelaskan terkait am dan khas dalam kajian prinsip usul fiqh. Ringkasan usul fiqh dalam bab al-am wal khas dari kitab Al-Waraqat karya Imam Al-Juwaini. Untuk supaya lebih jelas, kita akan memetakan pembahasannya. Yang pertama adalah definisi am dan khos, kemudian mekanismenya seperti apa, aplikasi dalil seperti apa, dan kesimpulannya. Lalu yang pertama dalam konsep am, umum, mencakup keseluruhan. Jadi dalam usul fiqh ini am adalah pilar interpretasi yang menerapkan hukum awal. Untuk definisinya, dari am itu adalah lafadz yang mencakup seluruh individu dari satu jenis di bawah satu ungkapan tunggal. Kemudian indikatornya bagaimana tentang am ini? Jadi dia itu meliputi ada kullu, jami', man, ma. Kalau kullu itu adalah setiap, jami' adalah seluruh, man adalah barang siapa, ma dan apa saja. Lafaz lain yang menunjukkan universalitas seperti isim ma'rifah dan isim lam jinsiyah. Jadi ketetapan hukum asalnya yaitu adalah lafaz am itu berlaku untuk semua yang tercakup kecuali jika ada dalil khas atau taksis yang mengecualikannya. Jadi am itu adalah keseluruhan seluruh individu dari satu jenis di bawah satu ungkapan tunggal. Lanjut contoh dalam am dalam Al-Quran. Jadi ayat yang menyatakan hukuman pengetahuan yang menjelaskan di kitab Al-Waraqat yaitu adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalimat kulli syai' adalah contoh sempurna dari lafaz am, yaitu umum. Jadi ya, innallaha sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu ini termasuk dalam umum, mencakup segala sesuatu yang mungkin ada atau tidak ada, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan tidak ada pengecualian yang dapat membatasi cakupan universal dari pengetahuan Allah. Kemudian makna khas. Definisi khas yaitu adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu, individu, tunggal, atau hanya sebagian dari jenis yang lebih besar. Misalnya Zaid, 10 orang, ataupun larangan zina. Dan perbedaan dari khos antara khos dan am adalah lingkupnya terbatas. Jadi khos ini adalah lingkupnya terbatas, hukumnya terbatas padahal objek atau jenis yang secara eksplisit disebutkan tanpa meluas ke jenis lain. Lalu fungsi utamanya, khos itu adalah berfungsi sebagai pengecualian atau penjelas terhadap hukum yang ditetapkan oleh lafaz am. Adapun contoh khas yaitu wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Surat Al-Isra ayat 32, maaf. Jadi larangan ini adalah contoh khas. Kenapa? Karena eksklusif pada satu jenis maksiat besar, yaitu adalah zina dan jalan-jalan menuju kepadanya. Ya, hukumnya ini tidak secara otomatis berlaku untuk maksiat lain. Jadi hanya untuk zina. Nah, meskipun maksiat-maksiat tersebut dilarang oleh dalil lain, entah khomer atau mencuri itu kan dilarang, tetapi di dalam konteks surat Al-Isra ayat 32 ini hanya menjelaskan tentang zina. Jadi lafadznya khusus. Lalu mekanisme seperti apa untuk taksis? Jadi taksis ini mendefinisikan proses mengeluarkan sebagian kecil individu yang semula tercakup dalam lafaz am melalui dalil lain yang bersifat khas. Lalu adapun pengkhususan dari nas lain, ayat Al-Quran atau hadis yang lebih spesifik dalam mengkhususkan cakupan ayat atau hadis yang lebih umum. Lalu pengkhususan ini dari ijma dan kias. Kalau ijma itu adalah konsensus ulama, dalil akli seperti kias atau logika juga sah sebagai alat untuk melakukan taksis. Nah, jadi prinsip kehati-hatian itu lafaz am harus tetap dipahami sebagai umum sampai ada dalil sah yang membuktikan pengecualian atau yang membuktikan taksisnya. Lalu studi hukum taksis itu seperti kita ambil dari hukuman pencurian misalkan ya, contoh klasiknya antara hubungan am dan khos. Nah, dari hukum asalnya lafaz am, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayat ini umum untuk semua pencuri, laki-laki dan perempuan. Lalu ada dalil khosnya,
Dari hadis Nabi, Rasulullah SAW menyampaikan, tidak dipotong tangan kecuali pada pencurian seperempat dinar atau lebih. Nah, ketika tadi lafaz amnya itu global, umum, semua pencuri, tidak ada batasan, lalu ada dalil khas yang membataskannya. Jadi hukum final seperti apa? Hukum potong tangan dikhususkan hanya berlaku untuk pencurian yang mencapai nisab dan kurung seperempat dinar. Nah, kasus di bawah nisab dikecualikan dikeluarkan dari cakupan umum ayat. Lalu ada tabel komparatif intisari am, khos, dan taksis. Nah, jadi am yang lafat mencakup seluruh individu, kalau khos hanya menunjukkan waktu tertentu, dan taksis mengeluarkan sebagian yang tercakup dalam lafat am dengan dalil kuat seperti Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Contohnya adalah kullu man ma, kalau khos itu adalah larangan zina, lalu taksis adalah hadis, nisab, pencuri yang mengkhususkan seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, jadi pemahaman mendalam tentang hubungan antara am dan khos adalah fondasi dalam proses istinbatul hukum atau penggalian hukum di dalam ilmu usul fiqh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.